Shalom, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Tos pundi kabaripun? Sedaya saras nggih. Saya sedaya amin. Nah, sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, perkenalkan diri saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama lengkap saya David Sunar Handoko. Saya asli dari kota Yogyakarta. Lahir 68 tahun yang lalu. Saya punya seorang istri dari kota Pekalongan, anak 2. Yang besar laki-laki 36 tahun, nanti tanggal 19 Juni ini ulang tahun yang ke-36. Sudah punya istri dan punya 1 anak, jadi saya punya cucu 1 laki-laki. Kuliahnya dulu di Atmajaya Yogyakarta, jurusan Manajemen Internasional. Nah, sudah kerja ya, buka kafe di Jogja, di sebelah rumah saya. Kemudian yang perempuan itu nanti tanggal 25 Juni juga ulang tahun ke-30. Lulusan dari manajemen juga di UPH, Universitas Pelita Harapan, tapi lebih terkenalnya singkatannya dari uang papa habis. Saking mahal ya. Nah, belum menikah dan hari ini kita sedang mempersiapkan sebuah restoran untuk dia kelola. Nah, puji Tuhan saya melayani Tuhan sejak tahun 2000 yang lalu, lahir barunya tahun 97. Saya dari kecil itu dibesarkan dari keluarga Protestan ya, papi saya itu majelis GKI. Kemudian saya sampai sekolah minggu remaja, terus GKI sampai hari ini. Dan saya dimuridkan itu tahun 97 itu dari karismatik, dari Bapak rohani saya itu dari GPI, Gereja Penyebaran Injil, aslinya dari Kediri. Dan saya mendapat karunia bahasa rohnya itu dari karismatik Katolik justru, dan evangelisnya dari Pentakosta, jadi lengkap. Artinya Tuhan suruh saya pergi ke semua gereja, amin. Nah, hari ini tema kita adalah Pentakosta. Kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Nah, saya cerita sedikit dulu nih. Suatu hari waktu masa kampanye ya, zamannya Pak SBY ini. Pak SBY itu kan pada waktu mencalonkan lagi di periode yang kedua itu, dia punya strategi mau mengunjungi rumah sakit untuk pencitraan mestinya ya, diliput di TV-TV. Nah, singkat cerita ada salah satu rumah sakit orang gila ini yang dapat kebagian kunjungan dari Pak SBY. Nah, mereka disuruh pakai baju yang paling indah, kemudian di ruang tamu nyambut satu persatu disalami. Nah, sampai giliran ada seorang bapak tua ini ya, rambutnya putih, belakangnya agak kolok ke belakang, pakai safari tangan panjang ya, mirip Pak Harto. Nah, waktu salam-salaman itu Pak SBY memperkenalkan diri. Nama saya Presiden SBY, Presiden RI yang ke-6, kenalkan. Terus Bapak ini menjawab, Pak tenang aja Pak, enggak usah takut, Bapak nanti juga akan sembuh. Saya dulu juga sukanya gitu, ngaku-ngaku presiden. Nanti kalau Bapak rajin minum obatnya, terapinya semua dijalani dengan baik, pasti Bapak nanti keluar sudah sehat kembali dan Bapak enggak mungkin ngaku-ngaku presiden lagi. Ya, tepuk tangan buat kita semua saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu ternyata di perjanjian lama juga ada, di perjanjian baru juga ada. Paskah itu juga di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga ada. Selisihnya sama, 50 hari. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Pentakosta di zaman perjanjian lama itu artinya perayaan pengucapan syukur hari raya gandum, yang seperti tertulis di Kisah Rasul 20 ayat 16 ya, ini menurut ensiklopedia Alkitab Praktis. Atau hari raya gandum yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Nah, Paskah di perjanjian lama itu apa? Paskah itu berasal dari kata Pesak yang artinya melewati. Dulu di zaman bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Mesir, dijadikan budak. Bangsa Mesir ini tidak mau melepaskan
bangsa Yahudi sampai kena tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 ini adalah mereka kalau tidak mau melepaskan bangsa Yahudi dari perbudakan, anak sulung laki-lakinya semuanya akan dibunuh. Nah, singkat cerita, Musa berkata kepada bangsa Israel, semua gawang pintunya ini dicat pakai darah anak domba warna merah. Nah, barang siapa yang pintunya dicat seperti itu, malaikat El-Maut itu hanya lewat saja, melewati tapi tidak membunuh bayi laki-laki sulungnya. Nah, ternyata semua anak sulung bayi Mesir itu mati. Jadi perayaan itu dirayakan dengan acara Paskah. 50 hari kemudian hari raya gandum. Nah, berbeda dengan Paskah di Perjanjian Baru. Paskah di Perjanjian Baru itu merayakan apa, saudara? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus itu disalib tapi nggak bangkit, apa yang terjadi, saudara? Pengorbanan Tuhan Yesus itu sia-sia, benar nggak, saudara? Dia bangkit karena sudah mengalahkan maut. Kita sudah pindah dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Dari hidup tanpa harapan menjadi hidup yang penuh harapan. Nah, jadi Natal itu ya juga hari besar, hari lahirnya Tuhan Yesus. Tapi kayaknya Paskah itu jauh lebih besar. Amin. Tapi kok kayaknya malah kalau Paskah itu nggak terlalu dibesarkan ya Pak ya. Malah Natal yang lebih dititik beratkan. Ini sebetulnya keliru. Dua-duanya hari besar tapi sebetulnya Paskah punya nilai yang lebih baik. Nah, kemudian hari ke-50 itu hari Pentakosta di zaman Perjanjian Baru. Itulah hari pencurahan Roh Kudus. Di hari yang ke-50 seperti yang sudah dijanjikan Bapa melalui Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berfirman, "Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim, tetapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain." Penolong itu siapa, saudara? Roh Kudus. Mereka harus tinggal di loteng setelah Yesus naik ke surga 40 hari, selama 10 hari mereka harus tinggal di loteng. Tadinya ada 500 orang, merodoli saudara, tinggal 120. Yang sisanya kemana, saudara? Kabur. Nah, yang 120 orang ini semuanya mendapat kepenuhan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kita baca dulu ya Alkitab kita, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bisa bantu ditayangkan, tolong. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu boleh baca ayat yang genap. Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita ini tidak usah orang bangsa dunia, suku Jawa aja berkumpul, tiba-tiba saya bisa pakai bahasa Sunda, yang orang ada lagi yang bisa pakai bahasa Madura, bahasa mana, dicampur-campur gitu, semua pasti heran. Dan bahasanya tuh fasih banget. Apalagi kalau di Yerusalem itu kan seperti kampung internasional. Kalau di Indonesia tuh di Bali. Ya, ada orang Kreta, orang Mesopotamia, ada orang Mesir. Mereka heran kok orang Galilea kok bisa ngomong pakai bahasanya mereka. Padahal jelas-jelas mereka nggak bisa. Amin. Heran sekali. Nah, ada yang nyeletuk mereka mabuk oleh anggur manis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi di hari Pentakosta itu? Kan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus menjanjikan apa, saudara? Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Ada 3 hal besar yang terjadi di hari Pentakosta. Yang pertama, Roh Kudus turun atas mereka yang ada di tempat itu. Ayat 2-4 tadi kita sudah baca. Nah, turunnya menurut si Alkitab tadi, yang pertama seperti bunyi tiupan angin. Itu ya, bunyi tiupan angin. Coba tolong ditayangkan ayat yang kedua. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian yang kedua itu berupa lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kemudian yang keempat itu, ketiga, mereka ini mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa orang-orang Yahudi yang datang di situ, dengan bahasa mereka, bukan bahasa Galilea. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Bahasa roh itu apa sih artinya? Bahasa roh itu definisinya adalah berbahasa roh itu berdoa dalam tahap yang lebih tinggi, di mana roh kita berjumpa langsung dengan Allah kita melalui iman kita. Kita berdoa dengan bahasa yang sama sekali kita ngerti, kita mengucapkannya supaya Tuhan lebih mudah membentuk kita. Karena apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris itu enggak cukup luas untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan kita. Enggak cukup luas. Butuh bahasa yang lain, yaitu namanya bahasa roh. Bahasa roh juga bisa digunakan untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Mereka orang Galilea enggak bisa ngomong bahasa Kreta, enggak bisa ngomong bahasa Mesir, tapi Tuhan gunakan mulut mereka untuk memberitakan berita-berita perbuatan besar dari Tuhan. Sehingga pada waktu nanti setelah itu Petrus bangkit dengan 11 rasul yang lain, Petrus bisa berkhotbah dengan sangat baik sehingga 3.000 orang bertobat saat itu. Amin. Memang 3.000 orang yang ada di situ semuanya pasti nggak bisa ngomong bahasa Galilea. Tetapi karena mereka tadinya sudah ngomong memberitakan perbuatan besar Allah itu melalui bahasa mereka sendiri, mereka sedikit-sedikit ya pasti paham. Sehingga pada waktu Petrus berkhotbah mereka semua paham, saudara. Amin. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, bertobatlah dan memberi diri untuk dibaptis. Dan hari itu mereka membaptis 3.000 orang. Jemaatnya tambah 3.000 orang. Petrus itu siapa sih, saudara? Hanya seorang nelayan yang pasti nggak terpelajar. Mungkin kualitas baca nulisnya juga terbatas. Tapi Petrus bisa berkhotbah dengan sistematis, dengan hebat luar biasa. Bahkan khotbahnya Petrus itu dijadikan percontohan
di dalam sekolah-sekolah Alkitab. Amin. Luar biasa saudara. Nah jadi kalau Tuhan sudah mau, Tuhan bisa menggunakan karunia bahasa roh itu untuk keperluan Tuhan secara hebat, secara luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Amin. Jadi pada waktu kita ngomong berbahasa roh itu sekarang masih ada? Ya masih saudara. Saya pada waktu pertama kali diterjunkan Tuhan pelayanan itu di Kediri saudara, Blitar, Kediri. Saya belum pernah sekolah Alkitab, saya ikut pemuritan aja. Bapak rohani saya itu bilang, Pak Han, Bapak ini sebetulnya belum boleh pelayanan karena belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ya saya ngeyel bilang, di Alkitab juga nggak ditulis loh Pak, kalau ada pelayanan ditolak gara-gara nggak bisa berbahasa roh. Saya ngeyel. Ya benar Pak Han, tapi jangan, karena kalau kita melayani tanpa Roh Kudus itu nanti pelayanan kita nggak ada dampaknya, percuma. Harus penuh Roh Kudus. Ya udah, saya tuh sudah didoakan Bapak berapa kali coba, udah puluhan kali sampai bosen. Ada KKR, ya ada Renhan Bonke, ada siapa yang besar-besar tuh, saya maju nomor 1, lari nomor 1, minta ditumpang tangan penuh Roh Kudus. Tapi yo nggak penuh-penuh, terus salahnya siapa? Akhirnya lagi saya galau, ada saudara saya bilang, wes Kohan, nggak usah bingung. Besok Senin tak ajak ke persekutuan doa karismatik. Nanti di sana pasti penuh Roh Kudus. Di tempat kita ini, di persekutuan kita, di rumah saya itu ada persekutuan dulu namanya Hujan Akhir. Sudah ada 3 yang penuh Roh Kudus karena Pak Merdiko itu romonya itu punya karunia membedakan roh, sehingga dia bisa tahu apa penghalangnya. Kalau ada dokter, walaupun dia punya obat komplit, punya rumah sakit, punya semuanya peralatan, tapi kalau belum bisa menemukan diagnosa penyakitnya, bisa nggak nyembuhkan? Jawabannya nggak mungkin saudara. Wong penyakitnya aja jenisnya nggak tahu kok bisa nyembuhkan, ya toh Pak? Nggak mungkin bisa. Nah Merdiko ini, promo Merdiko ini punya karunia membedakan roh, sehingga dia tahu. Nanti kamu akan dipegang tangannya, terus dia berdoa, terus langsung tahu masalahnya apa, dan didoakan pasti langsung penuh. Wah saya senang sekali. Hari Senin saya datang ke sana, ketemu sama Romo Merdiko, saya ceritakan masalah saya, kemudian dia langsung pegang tangan saya. Doa kira-kira 5 menit, kemudian dia bilang, wes Pak Han, Anda ini mbok didoakan siapapun sampai kapanpun ndak mungkin bisa penuh Roh Kudus. Lah sebabnya apa Romo? Sebabnya rohnya Bapak ini dicengkram sama roh intimidasi. Kalau roh intimidasinya itu nanti diusir, Bapak doa dulu di pojok sana, pasti nanti saya doakan, Bapak nirukan saya berbahasa roh, belum saya sampai numpang tangan Bapak pasti sudah penuh. Wah saya senang sekali. Saya disuruh duduk di pojok itu, saya berdoa, kemudian setengah jam kemudian muridnya, dia masih anak-anak itu baru 30 tahun, datangin saya, Om sudah mantep belum Om? Roh intimidasinya sudah diusir belum? Sudah mantep saya. Wes ya Om tirukan saya berbahasa roh. Nanti sebelum saya ngangkat tangan menyentuh kepalanya Om pasti sudah penuh Roh Kudus. Bener, dia berbahasa roh, saya tirukan. Terus tiba-tiba dia ngangkat tangannya, wah baru ngangkat tok belum nempel, wah langsung saya penuh Roh Kudus. Berbahasa roh nggak berhenti-berhenti, saya senengnya luar biasa sampai nangis saudara. Nah ini bukan doktrin, ini pengalaman. Amin. Bukan doktrin loh. Pengalaman setiap orang itu nggak sama. Kalau istri saya itu berdoa sendiri di kamar, minta penuh Roh Kudus, tiba-tiba penuh sendiri. Kaget tiba-tiba kok berbahasa roh, dia nggak mandek-mandek, ternyata dia penuh Roh Kudus. Kalau ada doa semalaman, biasanya kita setiap 3 bulan ngadakan doa semalam, itu pasti ada yang penuh Roh Kudus. Kita doa semalaman, altar call pasti ada beberapa yang penuh Roh Kudus, tapi saya nggak penuh-penuh waktu itu. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa pakai karunia bahasa roh kita itu untuk hal-hal apa saja, tidak terbatas. Amin. Kalau ngusir setan itu saya berbahasa roh aja, berbahasa roh terus berbahasa roh, setannya takut saudara. Nanti pada suatu titik saya dikasih tahu nih setannya jenis apa, saya usir setannya itu pasti pergi. Ya pernah saya itu diajak sama Pendeta Yohanes Slamet Riyadi di Kalimantan Tengah, di Sampit, jam 10 malam itu lewat di satu desa.
Terus dia bilang, yuk Pak, kita doakan dulu. Ini rumahnya banyak setan nih. Wah Pak, nggak dipaskan jam 12 sisa, nanggung ini jam 10. Ya wes, saya begitu masuk itu, wah merinding ini. Wah, hadirat setan itu luar biasa saudara. Wah, ini setan tok rumahnya ini. Nah, saya masuk di satu ruangan, ada 2 orang ibu, yang satu tidur di ranjang, sudah 2 tahun lebih dia tidur di situ, nggak bisa jalan karena kakinya gede seperti kaki gajah dua-duanya. Nah, ibu satunya ini duduk di situ melayani. Begitu saya masuk, wah tiba-tiba dia ndelemeng, wah lidahnya menjulur kayak leak Bali. Saya langsung tahu, wah ini leak Bali. Kita langsung berbahasa roh, terus nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, kita nyanyi terus. Terus kita berbahasa roh, tengking, saya tengking, leak Bali tak suruh keluar masuk ke jurang maut. Wah leaknya pergi, kayak film horor itulah. Ketawa cekikikan terus makin kecil hilang. Begitu hilang, saya buka mata lihat ibu yang kakinya gede itu sudah hilang, nggak ada di tempat tidur. Wah kita semua bingung. Tadinya kita nolong ibu yang kerasukan itu, disuruh duduk dikasih minum. Sudah selesai, lihat di ranjang kok nggak ada ibunya satunya. Wah kita bingung semua serumah, lah ini di mana ini? Wah terus kita nyari, bagi tugas yang keliling. Ternyata dia lagi merambat-rambat di halaman. Sudah lama nggak jalan, setannya pergi, ibunya bisa jalan lagi. Kemudian saya kasih tahu, besok rumah ini dicat baru semua, dipel, dibersihkan, kasih genteng kaca, semua ruangan dikasih musik di rumah ini lagu rohani yang 24 jam. Terus pakai rumah ini untuk persekutuan doa. Nah nanti pasti setannya nggak kembali lagi. Amin. Kalau enggak nanti kembali dengan 7 temannya saudara. Nah jadi yang pertama tadi apa saudara? Roh Kudus turun. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Yang kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, jadi tadi saya terangkan apa itu berbahasa roh dan bagaimana gunanya bahasa roh itu untuk kita semua. Amin. Jadi kan ada 5 tanda orang percaya. Yang pertama ngusir setan, kedua berbahasa roh ya di Markus 16 ayat 17 18. Yang ketiga megang ular gak apa-apa, minum racun mau tidak celaka, dan yang terakhir numpang tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Artinya begini saudara. Ada 5 tanda itu tidak semuanya wajib kita miliki. Tetapi ada 1 tanda yang wajib kalau kita mau melayani Tuhan, yaitu berbahasa roh. Karena tanpa Roh Kudus pelayanan kita ini tidak mungkin berdampak bagi siapapun. Amin. Nah itu yang paling utama. Makanya Bapak Rohani saya bilang, kalau kita belum penuh Roh Kudus, saya dulu memahami firman Tuhan tuh angelnya luar biasa, butuh penuntun. Wah, angel sekali. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda bisa berbahasa roh, wah begitu baca, kalau nggak paham doa sebentar, sudah langsung paham. Nggak ada kesulitan. Beda banget saudara. Dan apa yang kita lakukan ini pasti berdampak. Ya, dulu saya pelayanan di radio itu takut-takut. Sekarang saya pelayanan di radio sudah cukup lama, ya belum lama banget ya, baru 18 tahun. Kayaknya di Indonesia paling lama itu jadi penyiar radio. Follower kita ini dari seluruh dunia. Sekarang kalau saya siaran radio tiap hari dan Rebu dan Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi, itu followernya luar biasa. Pertanyaan nggak habis-habis. Bukan karena saya hebat, tetapi karena setia. Ya, kan ditulis berjalan dalam ketaatan. Taat itu artinya setia. Orang yang setia itu pasti taat. Amin. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang penting itu saudara. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Yang terjadi yang ketiga itu mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada orang banyak dengan bahasa mereka sendiri. Tuhan itu bisa memakai karunia berbahasa roh itu untuk segala keperluan. Amin. Untuk banyak keperluan. Mujizat Tuhan itu nggak ada batasnya saudara. Nah, mereka ini mendengar suara angin yang kencang. Mereka juga melihat lidah-lidah api.
Mereka juga mendengar bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para rasul dengan bahasa daerahnya mereka sendiri. Padahal mereka ini orang dari Galilea. Nah, Tuhan pakai mulut para rasul ini untuk kepentingan Tuhan. Jadi yang kita harus pahami itu gini, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab terhadap semua ajaran, janji, dan perintahnya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah mengajarkan dan memerintah, Tuhan pasti akan melengkapi dan mengenapi semuanya. Ini contohnya, misalnya saya buka cabang di Bali. Ya, saya punya dealer motor, buka cabang di Bali. Kalau saya mengutus orang di Bali jadi kepala cabang di sana, apapun kebutuhan dia pasti saya support sepenuh-penuhnya. Benar nggak saudara? Kalau enggak, yang rugi siapa? Yang rugi saya. Dia rugi, saya rugi banget. Dia rugi kecil, saya rugi besar. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah ngutus saya, Tuhan pasti akan menggenapi, melengkapi semua kebutuhan saya. Karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah kemarin itu, saya dulu kan di tahun 2008 itu mulai ngirim pesan firman Tuhan melalui dulu SMS ya, dengan HP-nya dulu call memo phone itu Samsung, Samsung, ngirim paling 50 orang. Kemudian dengan Android kita mulai berganti bisa ratusan orang. Kemudian di tahun 2022 saya hitung satu hari itu saya bisa ngirim 6.000 orang. Tetapi 3 bulan yang lalu saya hitung lagi, waktu saya ngirim 6.000 orang itu WA grup saya itu ada 50. Zaman itu masih WA grup itu paling banyak 300 anggotanya. Sekarang ini WA grup saya sudah 150 grup. Satu grup bisa 1.000 orang. Jadi saya kalau sekali pencet ngirim firman Tuhan itu satu hari bisa ngirim 30.000 orang. Nah, ini kebesaran Tuhan saudara. Hanya sekali pencet bisa ngirim ke 30.000 orang. Dulunya padahal cuma 50 orang, diawalinya dari situ. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita ini sudah dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, nggak usah takut saudara. Tuhan pasti akan melengkapi semuanya. Amin. Nggak mungkin kita kapiran, nggak mungkin kita terus nggak bisa dipermalukan, nggak mungkin. Saya dulu pertama kali mau siaran tuh ndredeg saudara. Saya nggak sekolah Alkitab, saya SMA aja nggak lulus, nggak punya ijazah apa-apa. Padahal di radio itu kan pendengarnya nggak terbatas, ada profesor, ada pendeta, ada semua ada. Saya berdoa, Tuhan jangan permalukan saya, mampukan saya. Saya ajak partner saya pendeta S2, pendeta dari GSJA. Wah aman kalau ada dia, rasanya ayem. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu sendiri pun ya ada masalah. Karena di samping saya ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu bertanggung jawab sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan sangat lancar saudara. Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus yakin, amin, kalau Tuhan kita ini bertanggung jawab penuh terhadap semua ajaran dan perintahnya, dan pasti memenuhi janjinya asal kita mau menghidupi firman-Nya. Amin, benar nggak? Kalau saya janji pemberi bonus pada karyawan, ada sales, kamu kalau bisa jual motor 1 bulan itu minimal 5, satu motor tak kasih 50.000. Dulunya dia jualnya 4. Harapan saya dengan ada bonus 50.000 dia bisa jual 10, minimal jual 6, amin. Tapi kalau dia jualnya tetap 4, dapat bonus enggak? Ya enggak dapat. Nah sama Tuhan Yesus juga seperti itu saudara. Tuhan itu bertanggung jawab penuh. Tetapi kita harus tahu diri saudara. Kita harus menghidupi firman-Nya. Kalau kita menghidupi firman-Nya, janji Tuhan itu milik kita. Bukan milik tetangga, bukan milik orang lain, tetapi milik kita. Pasti akan kita nikmati. Nah, bahkan Tuhan Yesus berkata, semua orang yang percaya kepadaku, dia bisa melakukan semua perkara yang aku lakukan, bahkan lebih apa? Lebih besar saudara. Dan itu terjadi.
Tuhan Yesus KKR di depan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak, mungkin 15.000. Tetapi Reinhard Bonnke KKR di depan 1.500.000 orang. Tuhan Yesus di Alkitab membangkitkan 3 orang. Tapi Reinhard Bonnke itu berapa tahun yang lalu sudah membangkitkan 23 orang. Jadi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita nggak usah takut saudara. Saya nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Kalau Tuhan utus saya, kalau benar-benar Tuhan utus, saya berangkat aja. Nah, saya berapa tahun ini, mulai 2008 kan menekuni seni fotografi sama video. Kemarin bekas guru saya itu terima foto-foto saya tuh seneng banget, dia bilang, wah Han, foto kamu itu bagus-bagus banget. Ada 3 orang kenalan saya yang masuk deretan fotografer bagus. Yang pertama itu Pak Gideon K24 yang punya apotek K24. Satu lagi Pak Leonardus, satu lagi kamu. Mereka ini yang 2 ini sudah terkenal. Saya balas WA-nya, saya bilang gini, Bu, saya siap menjadi fotografer yang tidak terkenal. Tetapi melalui seni fotografer yang saya tekuni, saya bersiap membuat Yesus semakin hari semakin terkenal. Biar dia semakin terkenal, saya semakin tidak. Biar dia semakin besar, saya semakin kecil. Biar dia semakin bertambah, saya semakin berkurang. Amin. Benar enggak? Wong terkenal itu cuma akibat, kok dikejar-kejar buat apa? Saya buka toko, bukan ingin jadi orang sukses saudara, enggak. Tapi saya ingin menyenangkan hati konsumen saya. Kalau konsumen saya senang, pasti beli lagi, amin. Pasti bawa boloku rawonya juga ikut beli. Dan akibatnya saya jadi orang sukses, betul nggak saudara? Wong sukses kok dikejar-kejar buat apa? Wong sukses itu cuma akibat kok. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama, Paskah dan Pentakosta itu ternyata ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yang punya arti yang lain. Tadi kita sudah dengar penjelasannya. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan saudara. Kemarin ada yang tanya di radio, Pak Han, hari Pentakosta kepenuhan Roh Kudus itu sekali seumur hidup apa seterusnya masih ada? Ya saya bilang ya selamanya ada terus. Roh Kudus itu selalu hadir saudara, amin. Bukan zaman itu tok, orang bisa berbahasa roh ya zaman Pentakosta, tidak. Saya juga sudah ngalami, semua teman saya sudah ngalami. Kalau Anda belum mengalami, minta sama Tuhan, amin. Idealnya di sebuah gereja itu jemaatnya semua bisa berbahasa roh, idealnya. Dan ada salah satu minimal bisa punya karunia membedakan roh. Dan ada 1 atau 2 orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Nah itu baru lengkap. Kalau di gereja itu ada yang seperti itu, gerejanya aman saudara. Kalau ada yang kesurupan, ada yang apa, panggil yang bedakan roh, dah langsung tahu. Tangking aja rohnya itu pasti kabur, pasti langsung sembuh. Kalau ada kumpul-kumpul gini kita berbahasa roh bareng, yang menafsirkan bahasa roh selesai doa nanti dia akan bersaksi. Tadi Tuhan bilang seperti ini. Dulu di persekutuan saya itu ada 1 orang yang dari Manado, dari Ambon. Itu selalu habis ibadah dia maju ke depan cerita. Tadi Tuhan bilang apa, dan ini benar sekali saudara. Amin. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi pada waktu hari Pentakosta? Masih ingat? Yang pertama apa? Roh Kudus turun. Ayat yang kedua. Yang kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan bahasa-bahasa seluruh dunia. Bukan bahasa mereka, tetapi bahasa orang yang harus mendengar. Orang Mesir mendengar orang Galilea ngomong kok bisa paham ya? Itu mujizatnya Tuhan. Mujizat Tuhan itu tidak terbatas. Jadi yang saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu, iman itu percaya dan berkata-kata. Iman itu nggak butuh logika saudara. Kalau saudara mau berlogika naik dagang, nggak pakai logika bangkrut ya mas ya.
Tapi kalau kita pakai iman, kalau kita urusan pelayanan itu nggak usah pakai logika, pakai iman, nggak perlu pakai logika. Logika nggak dibutuhkan. Amin. Nah, oleh karena itu kan di Alkitab dikatakan, tetapi apakah katanya itu, Roma 10 ayat 8. Firman itu ada di dekatmu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kita ini punya dua pikiran. Pikiran yang pertama namanya pikiran sadar. Yang kedua itu pikiran bawah sadar. Dua-duanya sangat penting. Amin. Nah, pikiran sadar kita ini pakai logika sepenuhnya. Dan pikiran bawah sadar ini tidak bisa berlogika. Pikiran sadar ini tugasnya menjaga, mengatur, kemudian membenahi pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar nggak bisa berlogika. Dan pikiran bawah sadar itu nggak bisa menerima sesuatu apapun kalau pikiran sadar kita belum menerima. Nah, jadi pada waktu kita ini penuhi hidup kita ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memperkatakannya, kemudian melakukannya. Pikiran bawah sadar kita ini akan menjadi pasukan kekuatan kita, menjadi tim kita, menjadi pensukses kita. Makanya itulah firman iman. Firman itu harus bersenyawa dengan iman. Nah, kalau kita sudah punya firman iman, pikiran bawah sadar kita ini sangat menentukan. Kalau kita ini bekerja, kita ini berdialog, kita ini mengambil keputusan, 80% itu semua dari pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya 20%, kadang cuma 10%. Makanya orang-orang top eksekutif itu di Jakarta, dia harus ngambil putusan dalam waktu singkat, 1 menit harus ngambil 20 keputusan, dread ini, dan biasanya benar. Karena apa? Pikiran bawah sadarnya sudah benar. Amin. Kita bayangkan kalau pikiran bawah sadar kita ini dipenuhi firman Tuhan dan sudah benar, ditata terus, kita jadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, apalagi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menjadi manusia-manusia bijaksana. Orang yang mendengar firman Tuhan kemudian melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana. Tetapi kalau mendengar firman Tuhan tidak melakukan, ia seperti orang bodoh. Walaupun dia punya gelar S1, S2, S3, doktor karburator bocor ngocor-ngocor ya saudara, doktor profesor karburator bocor ngocor-ngocor, tapi kalau dia ini nggak pernah mempraktekkan apa yang ilmunya di hadapan Tuhan, itu hanya orang bodoh, anggota KGB. Sudah pernah dengar belum Pak KGB? KGB itu ketok goblok banget artinya. Beda dengan anggota CIA. CIA itu cerdas idola Allah. Nah, itu karena kita paham firman Tuhan, saudara. Jangan jadi anggota KGB. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati.